Dan anak itu akan lahir pada tanggal 5 bulan 12. Tahunnya juga sama, 12. Berarti sudah lahir ya? Sudah lahir. Nah, jadi istimewanya kakak beradik ini yang memang mempunyai tanda angka 7 Arab ya, di kening. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, kan itu nama yang memang dikenal oleh banyak orang. KTP juga. Tetapi nama asli atau nama kecil yang memang pemberian dari ibunya itu adalah ada bahasa dengan ne. Ne itu adalah na. Rohmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya ditemani 3 orang ya yang ada di hadapan saya, yaitu Pak Kiai Jaja Abdul Jabar, ada Ustadz Hasan Taupan, dan di sini juga ada satu lagi yang baru, yaitu Pak Ustadz Ade. Pak Ustadz Ade ini dari Kombet, yaitu komunitas sahabat pesantren dari Garut ya Pak ya. Ya, sahabat IMP. Nah, di sini beliau-beliau itu ingin menanyakan tentang Imam Mahdi dan Satria Piningit menurut kasab dari Jayabaya itu yang asli itu seperti apa? Karena sekarang ini banyak digadang-gadang katanya ini, katanya itu gitu kan. Kita belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas yang asli dan sampai tuntas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Ya sahabat IMP, di sini mungkin saya akan langsung ke Saiful Hajat ya yang ingin menanyakan tentang Al-Mahdi. Ya silakan Pak. Ya mungkin saya mau bertanya itu, Imam Mahdi itu dari golongan para imam kayak Imam Syafi'i gitu, Imam Hanafi, Imam Malik, atau dari golongan para aulia, atau dari golongan para nabi gitu Pak ya? Sebenarnya Imam Mahdi itu bukan sosok seseorang. Jadi imam itu yang diartikan dengan kata pemimpin. Mahdi itu adalah petunjuk. Makanya kata dari Imam Mahdi itu tidak tercantum di dalam Al-Quran. Nah, di sini kenapa ada Imam Mahdi yang akan bisa memakmurkan negara, yang akan bisa menumpas seluruh kezaliman dan kemungkaran. Nah, di sini Imam Mahdi itu akan muncul, yaitu seorang pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang memang tertera di dalam Quran Surat Muhammad. Banyaknya nabi kan, dan ada 313 rasul, tetapi yang di bawah hanyalah 25 rasul. Nah, yang ke-25 itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pun juga sangkut pautnya dengan Imam Mahdi, itu ada di arti kata 25, berarti seorang pemimpin. Pemimpin yang memang pernah berjaya dan adil, amanah, berjaya di negara ini atau di dunia kita semua ini. Nah, pada saat itu semua pemimpin pun juga yang ada di muka bumi ini tidak semuanya amanah, tidak semuanya bisa memakmurkan. Dari sekian banyak pemimpin hanya 25 yang diambil, tetapi sampai saat ini, detik ini hanya ada sampai 24, yang 25 masih kosong. Nah, itu akan diisi oleh yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebutan Imam Mahdi. Jadi bukan sosok orang Imam Mahdinya itu yang nanti akan menduduki di angka 25, yang akan menjadi pemimpin yang dikenal di Indonesia dan di negara lainnya, terutama di Mekah dan Madinah. Itu sosok laki-laki yang memang tercantum di dalam kitab Musaral Sunan Giri. Tapi itu orang gitu nantinya akan memimpin gitu, atau cuman jadi petunjuk gitu? Imam Mahdinya itu petunjuk ya, tapi nanti yang akan memimpin dan menduduki nomor 25 itu adalah sosok laki-laki. Berarti orang gitu kan? Iya, berarti orang, tetapi namanya bukan Imam Mahdi. Bukan satu orang nih ya? Ada 2 kan, seperti di dalam kitab Musarar itu tertulis ada Satria Piningit ya, kalau di Jawa itu Satria Piningit dan Ratu Adil. Nah, kenapa ada Satria Piningit dan Ratu Adil? Yang jelas kan Satria Piningit itu laki-laki, Ratu Adil itu adalah perempuan. Nah, di dalam kitab Musarar bahkan ada kasyaf dari Jayabaya. Prabu Jayabaya itu ada seorang raja Kediri pada saat itu memerintah di tahun 1100-an.
Jadi pada di abad 11 itu beliau memang menulis kasyafnya itu yang memang terjadi di muka bumi ini. Jadi kita nggak ngomongin tentang masalah Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu bukan orang, tapi hanya seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, yaitu adanya di Satria Piningit. Jadi keilmuan Imam Mahdi itu yang akan masuk ke dalam Satria Piningit. Nah, apakah Satria Piningit itu ada atau udah lahir di muka bumi ini? Menurut kasyaf dari Jayabaya, ternyata memang sudah lahir. Dan lahirnya itu memang tertulis tanggal 5 bulan 12, dan masuknya itu ke dalam surat Al-Maidah. Jadi pada saat itu pembuka Satria Piningit dilahirkan yaitu di tanah Jawa, yang jelas di Sunda. Kalau tahunnya enggak? Di situ tertulis juga tahunnya, karena bulan dan tahunnya sama 12. Jadi di dalam kasyaf Jayabaya itu akan hadir Satria Piningit yang duduk di urutan terakhir ke-25, karena setelah Satria Piningit memakmurkan negara seluruh dunia, disitulah akan terjadi dan mendekati hari kiamat. Dan anak itu akan lahir pada tanggal 5 bulan 12, tahunnya juga sama 12. Berarti sudah lahir ya? Sudah lahir. Dan masih ada pertanyaan yang lain, Neng. Iya. Tentang kalimah tamad da'irun yang ada di kitab Syawahidul Haq. Arti tamad da'irun itu adalah Taimiyah, Mahdi, Isa, Dajjal, Rabbul Quran, dan Ka'bah. Taimiyah dalam arti akan ada masa-masa kacau balau, kekurangan sandang, pangan, dan papan. Pertanyaan pertama, apakah Taimiyah itu telah terlewati oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, atau sedang, atau belum? Jadi pada saat sekarang Taimiyah itu memang sedang berjalan dan berlangsung, Pak. Di sini kenapa bisa sampai berlangsung? Karena sudah hadirnya Imam Mahdi yang memang menitis ke dalam seseorang yang akan menjadi sosok pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, memakmurkan, mensejahterakan rakyat yang ada di muka bumi ini. Sampai kapan itu teh nanti kejadian Taimiyah itu yang kejadian kurang lebih kalau dari sekarang ini kan tahun 2022 ya. Yeah. Berarti sampai 31 tahun ke depan akan masih terjadi kekacauan. Masih lama sih, kekurangan sandang, pangan, dan papan itu masih lama. Betul, masih lama karena Sekalipun target bangsa kan tahun 30 itu Indonesia sudah makmur. Karena kan belum memimpin sosok Al-Mahdinya Satria itu. Piningitnya. Betul, sosok Al-Mahdi atau bisa dikatakan Berarti kan di Satria situ Piningit. ada, setelah Taimiyah ada Mahdi. Betul. Mahdi kan Imam Mahdi. Nah, betul. Pertanyaan dari rekan saya tadi kan, Imam Mahdi itu sosok manusia. Apakah dari golongan para nabi, para rasul, para aulia, atau raja? Kalau yang dikatakan dengan Imam Mahdinya itu bukan sosok orang ya Pak ya, tapi sosok pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok orangnya itu adalah yang disebut dengan Satria Piningit. Nah, itu Satria Piningit yang memang akan memimpin seluruh negara dan seluruh dunia. Bahkan bisa dikatakan sosok Imam Mahdi itu bersamaan lahirnya dengan yang disebut Dajjal. Karena ada penenang, ada perusak. Ada yang membawa kebaikan, ada juga yang membawa kekacauan. Tetapi di situ akan terkecohkan. Karena yang namanya Imam Mahdi akan menutup jati dirinya. Dan kenapa Taimiyah ini bisa berlangsung ya? Udah lama sebenarnya kan dari 9 tahun ke belakang. Sampai sekarang ini masih berlangsung. Dan bahkan dari sekarang 31 tahun ke depan baru bisa sedikit merasakan kedamaian. Karena 31 tahun ke depan akan muncul sosok Satria Piningit yang dititisi oleh Al-Mahdi untuk memimpin seluruh negara. Nah ini udah lahir atau belum gitu? Sudah lahir. Imam Mahdi itu. Imam Mahdi sudah lahir sesuai tercantum di dalam kitab Musarar bahwa beliau lahir pada tanggal 5. Kenapa harus tanggal 5? Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tanggal 5 itu yaitu Papat Kalima Pancar. Kalau bahasa Sundanya gitu ya, Papat Kalima Pancar. 5 dan 5 itu kenapa harus dibarengi dengan 5? 5 itu apa? Surat Al-Maidah. Iya. 12 itu adalah Tahun bulannya kelahirannya. 12, lahirnya juga tahun 2012. Nah, kalau Berarti kita sudah lahirnya. sudah lahir dan Sudah kalau lahir. kita hitung 5 ditambah 5 10, 10 ditambah 12 berarti 22. Nah, kenapa harus menduduki di urutan terakhir yang 25? Itu ditambahkan dengan 3. 3 itu adalah senjatanya Trisula. Nah, Trisula itu apa? Bukan berarti senjata, tapi Trisula itu adalah 3 doa. 3 doa yang memang itu adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ditambah 3 berarti 25. Nah, 25 itu yang akan memasuki ke urutan terakhir bahwa beliau akan menjadi pemimpin yang terakhir yang bisa memakmurkan seluruh rakyat di muka bumi ini. Lahirnya di mana? Kalau untuk lahir, yang jelas lahirnya itu asli Sunda, tetapi akan terkenal di Mekah dan di Madinah. Kenapa harus terkenal di Mekah dan Madinah? Karena memang Satria Piningit ini akan menguasai seluruh bahasa, akan menguasai seluruh politik etis, dari politik etis sampai politik etnik. Dari politik etnik itu yang akan menguasai seluruh negara dan akan menaklukkan sosok-sosok asing yang memang sekarang ini sedang menguasai negara Indonesia. Dari suku Sunda atau dari suku Jawa. atau Yang- hanya lahir di Sunda? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dan pernah bercerita juga kepada para sahabat, nanti akan datang sosok seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah yang akan bisa memakmurkan seluruh rakyat di muka bumi ini. Namanya sama dengan nama depan saya, kata beliau. Kata Rasulullah berkata seperti itu. Dan beliau keturunan dari saya. Dan nanti keturunan dari saya yang bukan beragama Islam akan bisa memakmurkan negara yang akan selalu dikenang sampai walaupun beliau itu sudah tidak ada. Berarti setelah Rasulullah ribuan tahun ke depan, pada saat itu ada seorang sosok pemimpin yang bukan beragama Islam yang memang bisa memakmurkan. Nah, itu masih keturunannya. Dan keturunannya dari seorang raja tersebut beragama Islam yang taat dan patuh kepada aturan agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat cinta memuji kepada Rasulullah SAW, yaitu turunan kami dan bernama sama dengan nama depan kami, kata Rasulullah Berarti seperti itu. Kalau demikian Imam Mahdi itu Jelaskan lagi bahwa Imam Mahdi itu berarti Imam Mahdi itu berarti Neng Ya, bapaknya itu atau ada keturunannya bukan Muslim tapi adil atau gimana? bukan, jadi Imam Mahdi itu sebenarnya bukan bapaknya itu bukan Muslim, bukan. Jadi kan gini, pada saat zaman Rasulullah SAW kan pada saat itu memang agama Islam ya Pak ya, Ya. kebanyakan agama Islam. Tetapi turun temurun dari Ya. keturunan Kanjeng Rasul itu kan ada yang berbeda-beda agama. Oh iya. Pada saat zaman kerajaan, pada saat munculnya zaman kerajaan waktu Hindu, Ya. Buddha. Nah, di situ ada salah satu raja Hindu yang memang adil, bijaksana, dan bisa memakmurkan rakyatnya. Nah, dari keturunan situlah yang akhirnya menghasilkan sosok seorang Satria Piningit yang dititisi oleh Imam Mahdi, gitu. Nah, akhirnya beliau itu memang sudah tertera di dalam kitab Musarar dan ada juga di dalam Kasab Jayabaya. Ciri-ciri Satria Piningit atau Imam Mahdi itu seperti apa? Ciri-cirinya yang jelas di tahun 2022 ini memang sudah lahir dan ada di antara Gunung Tangkuban Perahu sebelah barat dan dikelilingi 3 mata air. Ciri-cirinya tempat tinggal anak tersebut ada di situ, Berarti di Sunda ya? di Sunda, dan akan kembali lagi seperti zaman dulu, zaman kerajaan. Posisi sekarang yang disebut Satria Piningit Satria Piningit itu kan ada di mana? ada di Sunda lah gitu Sunda. teh. Nah, Iya. sekarang posisinya berada di mana gitu teh? Jadi sekarang posisinya itu ada di daerah Sunda, di wilayah Sunda, tapi daerahnya itu Jawa Barat. Patokannya itu adalah Gunung Tangkuban Perahu sebelah barat dan dikelilingi 3 mata air.
Dan Satria Piningit tersebut sekarang sedang sembunyi dan menyembunyikan jati dirinya. Oh, tapi sudah Sosialisasi. berinteraksi lah gitu Interaksi. dengan kita. Kalau untuk bersosialisasi sudah sih, tapi hanya sebatas layaknya bocah gitu. Tanya lebih detail umur, lahir hari Tapi kan apa. kalau tahun 2012 baru 10 tahun ya. Umurnya kira-kira berapa tahun sekarang? Jadi lahirnya itu tanggal 5 Oh, bulan 2012, tahun 2012, dan Ya, itu betul. masuknya ke 10. dalam surat Al-Maidah. Kenapa harus masuk ke dalam surat Al-Maidah? Karena kan Al-Maidah itu hidangan ya. Berarti hidangan itu bahwa sosok pembuka yang akan menjadi Satria Piningit ini harus bisa menjadi hidangan orang banyak. Yaitu harus bisa memberikan warna kepada orang-orang yang memang membutuhkan kemakmuran. Bukan hanya ya di Indonesia, mungkin Ya, mendunia. jadi bukan hanya di Indonesia, bahkan sedunia. Yang lebih terkenalnya lagi itu di Mekah. Kenapa harus di Mekah? Karena pada saat berbarengan lahirnya Satria Piningit itu berbarengan dengan lahirnya yang dititisi oleh Dajjal. Jadi antara Imam Mahdi dan Dajjal itu sebenarnya bukan perwujudan orang, berarti Dajjal tapi juga yang bukan orang. tuh bukan ya? orang. Jadi akan nitis kepada orang yang dilahirkan sama dengan ini, Kalau dengan di Satria keterangan Piningit. kan yang disebut Dajjal itu ya jadi nyempet ke Dajjal. Orang yang bermata satu. Satu. tuh ya. Gitu. Jadi itu hanya simbol aja sih. Orang yang bermata satu itu adalah perusak ya, perusak bangsa dan negara. Sebenarnya filosofinya ke situ gitu. Terus Imam Mahdi itu imam adalah pemimpin. Mahdi itu adalah petunjuk yang memang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keilmuannya Imam Mahdi dan Dajjal ini yang menitis kepada yang jadi Satria Piningit dan yang menitis ke dalam Satria Wirang. Gitu. Satya Wirang mah yang Yang jeleknya perwujudan lah, Dajjal yang itu. Dajjal. Nah, ini perwujudan Imam Mahdi. Nah, untuk Berarti Dajjal juga udah ada, udah lahir deh ya. Sudah ada, bahkan itu jaraknya itu perbedaannya 3 bulan. Lebih duluan Dajjal yang lahir Oh, berarti bulan 2. daripada Imam Mahdi gitu. Bedanya 3 bulan. Nah, di usia berapa teh nantinya yang Satria Piningit itu yang bisa nanti jadi memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada rakyatnya? Insya Allah sesuai yang tertulis di dalam Quran surat Muhammad itu di usia 40 tahun. Dan tertulis juga di dalam Kasab Jayabaya pun juga sama, cocok di usia 40 tahun. Berarti selesai Taimiyah tadi 30 Iya. tahun Betul, lagi. 31 tahun lagi. apakah ada sesuatu yang ditulis Jayabaya mengenai Satria Piningit, boleh ditulis tulisan Jayabayanya? Nah, itu teh kan betul kan saya juga baca lah gitu ya tentang sejarah sedikit lah. Secara tentang Jayabaya, kalau di Jawa itu Joyoboyo lah gitu Betul. tuh ya. Termasuk yang akan memimpin di negara kita gitu, Noto Negoro. Betul. Yang banyak orang membuat semacam ramalan-ramalan gitulah teh. Betul. Sehingga memang sekarang ini banyak yang menduga-duga setelah ini akan ini. Nah, gimana menurut pandangan Teteh seperti itu? Jadi menurut Kasab Jayabaya yang aslinya itu bukan di tahun 2024 Satria Piningit ini hadir. Tetapi akan hadir dan muncul yaitu dari sekarang 31 tahun ke depan. Dan ciri-ciri Satria Piningit itu usianya sekarang kurang lebih lah 9 tahun lebihan gitu. Dan udah hadir juga Ratu Adil. Bedanya 9 tahun dengan Satria Piningit. Nah, yang disebut Ratu Adilnya itu gimana teh? Nah, Ratu Adil itu adalah penutup. Jadi kan Satria Piningit ini pembuka. Yang Ratu Adil ini adalah penutup. Kenapa harus dengan selalu hitungan 5? Pertama kan lahir tanggal 5 ya. Nah, yang terakhir ini lahir kenapa harus dengan hitungan tanggal 11? Yang Ratu Adil. Yang Ratu Adil. Dan itu kan ganjil dua-duanya gitu ya, di hitungan ganjil. Nah, itu agar terlihat 4 papat ke 5 pancar. 5 bersaudara. Yang pertama itu adalah Satria Piningit dan Ratu Adilnya itu adalah penutup, yaitu yang terakhir, yang kelima. Dan saudara-saudara yang lainnya, yang 3 itu sama juga mempunyai ciri. Kalau menurut dari Kasab Jayabaya ya, mempunyai ciri. Jadi seperti sekarang banyak digadang-gadangkan kan bahwa Satria Piningit lah ini, Satria Piningit lah itu gitu kan. Heboh. Padahal sebenarnya belum muncul, yang sebenarnya itu belum muncul karena masih menyembunyikan jati diri. Dan di tahun 2022 ini
memang sudah hadir, sudah lahir ke muka bumi ini antara Satria Piningit dan Ratu Adil. Nah, kalau Ratu Adil sama teh di Sunda juga. Sama, karena bersaudara. Oh, jadi 5 bersaudara itu di Sunda semua. 5 bersaudara itu di Sunda, asli keturunan dari Rasulullah SAW dan juga keturunan dari kerajaan Pajajaran. Karena kerajaan Pajajaran dulu kan rajanya Prabu Siliwangi pernah memakmurkan ya, mensejahterakan rakyat. Dan nanti akan kembali lagi ke zaman kerajaan, Berarti yaitu bukan Sunda. berarti beragama Hindu, bukan teh? Bukan, Islam. tetap agamanya Islam, makanya akan terkenal di Mekah seperti di dalam kitab yang tadi Pak Ajengan sebutkan gitu. Nah, untuk ciri-cirinya Ya, untuk ciri-ciri. Jadi di dalam Kasab Jayabaya dulu sampai tertulis kan, tulisannya seperti ini. Seperti ada kode gitu kan. Iya. Ini nama awalnya yang tertulis dari Kasab Jayabaya. Jadi di dalam Kasab Jayabaya 4 papat kelima pancer pembuka dan penutup adalah ini. Dan semua bersaudara ini mempunyai tanda V. Sebenarnya ini bukan V. Kalau di dalam Quran surat Arab, di dalam Quran surat Muhammad itu adalah Sab'atun. 7. Yang arti kata 7. Kenapa harus 7? Karena pembuka dan penutup ini menguasai 7 hari tersebut. Di dalam 7 hari tersebut harus selalu bisa memakmurkan, mensejahterakan rakyat yang ada di muka bumi ini. Dan kenapa harus tanda 7 gitu kan? Karena memang 7 itu adalah rajanya hari. Dan yang menguasai rajanya hari itu di dalam Kasab Jayabaya, pembuka dan penutup, yaitu yang akan menjadi Satria Peningit dan juga Ratu Adil. Dan ini adalah kode seperti tulisan, sebagian ada hana carakanya, sebagian juga ada kanjinya. Coba teh di ini kan teh, dijabarkan teh. Yang 1, 2, Yang 1 ini sebenarnya saya sendiri pun juga tidak mengerti ya apa artinya gitu. Cuman ini namanya sama dengan nama depan Nabi Muhammad SAW. Iya teh, tanda itu kan, tanda itu apakah tanda lahir atau emang tanda yang menempel di letaknya di mana? di apa di tubuhnya itu, atau gimana teh yang tanda 7 itu teh? Nah, jadi istimewanya kakak beradik ini yang memang mempunyai tanda angka 7 Arab ya, Iya. di kening. Semuanya sama di kening. Dan di keningnya itu tandanya itu berwarna merah. Terlihat tapi teh, Terlihat oleh semua banyak orang. sekarang juga teh. Sekarang juga, cuman saya pun juga tidak tahu posisinya ada di mana gitu. Cuman yang jelas di dalam Kasab Jayabaya sudah tertulis patokannya Gunung Tangkuban Perahu sebelah barat dikelilingi 3 mata air. Di semua yang 5 bersaudara itu di sana tinggalnya. Iya, 5 bersaudara itu di sana. Dan bahkan bisa dikatakan yang akan menjadi Satria Peningit itu dulunya adalah sosok anak yang sangat cerdas. Berarti publik udah tahu apa belum nih? Belum tahu, karena Kasab Jayabaya itu banyak dipecahkan dengan pemikiran orang-orang. Iya. Jadi dirubah di artikel-artikel itu. Karena kan sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang mengaku dirinya itu adalah Satria Satria Piningit. Piningit. Sampai ada yang mengaku-ngaku juga saya punya tandanya seperti ini. Bahkan tandanya bukan sesuai dengan Kasab Jayabaya yang asli. Kalau Kasab Jayabaya yang asli jelas tercantum juga di dalam kitab Musarar. Tandanya itu yaitu angka 7 huruf Arab Sab'atun gitu. Di antara kelima saudara-saudaranya. Ternyata kan itu ada orang tua gitu ya teh. Apakah orang tuanya memang sekarang ini itu memang berada lah ningrat, katakan demikian, atau memang orang biasa-biasa lah gitu teh? Terlihatnya orang biasa-biasa aja. Terlihat orang biasa-biasa, bahkan untuk
anak-anak yang 5 itu pun juga terlihat seperti layaknya bocah yang lain gitu. Jadi memang belum menonjol lah gitu. belum ya. menonjol, jadi memang masih menyembunyikan jati dirinya. Cuman di saat hamil oleh anak yang terakhir yang disebut dengan nantinya akan menjadi Ratu Adil gitu, yang akan menemani kemana-mana gitu, itu benar-benar diberikan ujian. Itu percis sesuai yang ada di dalam Kasab Jayabaya dan Kitab Musarar. Di saat munculnya Ratu Adil di dalam rahim seorang ibunya dan juga keluarganya akan mendapatkan guncangan yang sangat luar biasa, akan mendapat ujian dan musibah sampai kelak Ratu Adil itu lahir ke muka bumi ini. Jadi memang kalau yang terlihat sih masih banyak masalah gitu, masih bahkan orang tuanya sendiri pun juga tidak tahu sebenarnya anak-anaknya itu yang pertama dan yang terakhir akan menjadi seperti apa, tidak tahu. Jadi orang tuanya sendiri belum mengetahui gitu Belum ya, mengetahui bahwa yang anak-anak yang dilahirkan itu akan menjadi Satria Piningit dan Ratu Adil. Ratu Adil gitu betul. ya. Jadi nanti ketahuannya ketika mereka sudah beranjak dewasa. Betul, Gitu tuh yang, sudah beranjak dewasa. yang berada nanti di Mekah gitu tuh ya. Iya, jadi memang terkenalnya di Mekah itu nanti kan akan mendapatkan ilapat untuk di usia 21 tahun agar datang ke Mekah. Dan di Mekah itu akan menyebarkan atau menebarkan banyaknya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang Mekah yang ada di sana. Disitulah mulai terkenalnya, walaupun beliau itu belum menjabat menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, kalau disambungkan dengan tadi Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa, kehadiran Nabi Isa itu nanti gimana? Nah, kalau untuk kehadiran Nabi Isa alaihissalam itu akan muncul dan hadir menjelma pada saat detik-detik hari kiamat. Nah, Nabi Isa itu akan wujud sebagai perwujudan Nabi Isa yang asli, karena Nabi Isa alaihissalam itu kan belum meninggal, Masih hidup sekarang. masih hidup sampai sekarang. Terus kalau tinggi gitu ukuran badan, Kalau tinggi ukuran badan 60 siku. Karena memang kan orang-orang zaman dulu itu pada tinggi-tinggi ya. Seperti Raja Azazilan itu pun juga tinggi kan. Jadi Imam Mahdi mah jauh sebelum nanti kiamat datangnya tuh ya. Betul, bukan berbarengan tetapi akan memakmurkan dulu gitu sebelum datangnya hari kiamat. Nah, Nabi Isa akan muncul di saat detik-detik hari kiamat terjadi. Apakah nanti hanya negara kita teh atau seluruh negara di dunia ini gitu teh? Apa atau negara Islam Islam dunia? Justru seluruh dunia. Yang disebut nanti Islam akan kembali ke kejayaan itu pada masa itu teh. Iya, pada masa Satria Piningit menjadi pemimpin. terus itu menurut keterangan Dajjal itu dibunuh sama Nabi Isa, emang Ada gimana menurut wujudnya teteh gitu? teh. Sebenarnya itu hanya gambaran ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal itu sebenarnya bukan membunuh Dajjal, tetapi nanti Nabi Isa alaihissalam pada akhir detik-detik hari kiamat, Nabi Isa itu akan menumpas seluruh kejahatan, kezoliman dan kemungkaran. Nah, pada saat hidup Satria Piningit dan jelmaan Dajjal yang disebut dengan Satria Wirang, nah di situ akan yang mulai ramai gitu. Dari sekarang itu 31 tahun ke depan akan mulai ramai bahwa akan tertukar, yang benar akan dinilai salah, yang salah akan dinilai benar. Seolah-olah Satria Piningit nanti akan hadir dengan perwatakan yang compang-camping, bahkan bisa dikatakan kucel. Dari kecil sampai nanti dewasa pun juga akan terlihat seperti orang-orang biasa gitu. Tetapi yang disebut dengan Satria Wirang ini akan pintar membelokkan akidah. Sudah ada sekarang. Sudah lahir karena beda 3 bulan dengan Satria Satria Piningit ini. Piningit. Jadi Satria Wirang ini nanti akan menjadi sosok orang yang pintar, yang cerdas, tetapi kecerdasannya itu membelokkan akidah. Sama di usia nanti sama seperti Satria Piningit. Sama, ya, sama di untuk usia ini, dewasa. ya. Nanti akan dipertemukan lagi antara Satria Piningit dan Satria Wirang, karena dulu sebenarnya saling kenal gitu, saling kenal pada saat lahir, waktu masih bayi gitu kan, saling mengenal. Jadi sebenarnya ikatan batinnya itu kontak. Berarti Cuman posisinya juga sama di daerah sama di kita, Jawa teh. Barat. Heeh, Masih di Jawa daerah Barat. Tangkuban Perahu itu. Beda. Oh, Kalau beda. Satria Piningit itu kan ada patokan tertulis di dalam Kasab Jayabaya, Kitab Musarar, bahwa akan di Tangkuban, patokannya itu di Tangkuban Perahu, di sebelah barat dikelilingi 3 mata air. Nah, kalau yang ini, yang Satria Wirang di dekat Gunung Galunggung, yaitu Gunung Merapi juga sama gitu kan, di dekat Gunung Masih. Galunggung. Kawah. Dan sampai sekarang ya masih tinggal di sana.
sama dari orang tuanya memang Orang biasa gitu Biasa lah atau gitu, orang Teh. berada. Orang tuanya orang berada. Kalau untuk Satria Wirang orang tuanya orang berada, dan bahkan bisa dikatakan ada leluhurnya yang menjadi sosok tokoh dulunya, sosok tokoh ulama gitu. berarti dari daerah Tasik atau itu ya kalau Galunggung. Iya, Galunggung daerah Tasik. Berarti orang tuanya sama belum mengetahui. Sama belum mengetahui juga. Ada Karena tanda juga teh kalau Ada. Satria Wirang. dari Satria Wirang pun juga ada tanda, dan tandanya juga sama di kening, tetapi bukan angka 7 Arab. Tandanya itu adalah bulat seperti 0 gitu. angka Hitam 0. atau Merah juga sama. Merah. Jadi yang dia berarti kalau Dajjal yang di dalam Al-Qur'an disebutkan ciri-ciri mata satu. mata satu itu teh kalau Maksudnya? disambungkan dengan Satria Wirang Itu tandanya. bulat kan? Bulat ya, tandanya di kening itu bulat. Jadi seolah-olah seperti mata, Mata. gitu ya. Iya, tapi itu memang ada apa sih namanya? Ada buktinya. Buktinya itu yaitu di Kasab Jayabaya yang asli dan juga di Kitab Musarar. Jadi kita tidak akan keliru atau salah arti Satria gitu. Wirang juga sama teh. Sama, Satria Ada Wirang masuk. juga ada masuk ke dalam Kasab Jayabaya dan juga ke dalam Kitab Musarar. Kalau Dajjal nih itu wujudnya satu atau lebih dari satu? Wujudnya satu, tetapi nanti kan dengan kepintaran dan kecerdasannya akan membelokkan akidah-akidah. Jadi nanti akan terlihat banyak pengikut nih ke Satria Wirang, tapi ke Satria Piningit ini pengikutnya sedikit. Justru Satria Wirang itu dengan pengikut yang banyak akan kalah dengan Satria Piningit yang pengikutnya sedikit. Karena dengan keilmuan, dengan ketauhidan, keimanan, ketakwaan, akhirnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang memang membantu Satria Piningit dalam menumpas kejahatan, kezaliman, kemungkaran. Berarti kalau Satria Wirang itu nantinya membelokkan akidah, sekarang itu masih beragama Muslim teh. Muslim, dua-duanya Muslim. Dua-duanya agamanya sama-sama Muslim, tetapi nanti itu kan seperti yang disebut dengan politik arbiyah. Politik arbiyah itu pada zaman Kanjeng Rasul bahwa akan ada seseorang yang seperti taat iman kepada Allah, tetapi di situ sesungguhnya dia ingin membelokkan akidah supaya melanggar aturan dari agama Islam. Terus kan yang saya ketahui sendiri ada tandanya itu kan kalau nggak salah kafaro gitu teh. Nah, Itu gimana teh maksudnya itu teh? gitu. Maksudnya itu teh. Sebenarnya kalau untuk kafaro itu bukan berarti akan ada tanda langsung yang terlihat, Iya. tetapi itu Sifat. yang nempel di dalam pikiran dan otaknya orang tersebut gitu. Sifatnya. Yang makanya sifatnya itu akan merusak segala sesuatu dengan kehalusan, Bisa dengan jadi nantinya murtad lah gitu betul teh. murtad. Sekarang barangkali dididik oleh orang tuanya Muslim beriman, ketika nanti memang sudah pada waktunya menjadi murtad lah gitu teh. Betul, menjadi murtad. Tapi kan kalau kita lihat sekarang itu kan kerusakan di alam bumi ini kan sudah mulai gitu tuh ya. Betul. Mulai banyak orang yang murtad, alam-alam memang rusak gitu, akidah juga sekarang rusak. Apakah memang sudah ada apa ya pengaruh-pengaruhnya gitu teh, atau memang baru bumbu-bumbunya lah katakan demikian teh? Jadi ini sebenarnya dari 2012 sampai sekarang ini masih bumbu-bumbunya. Karena memang tidak akan bisa terjadi makmur, sampai kapanpun juga tidak akan bisa terjadi makmur sebelum Satria Piningit menjadi seorang pemimpin. Karena sekarang ini kan baru masih noto nego. Nego pun juga Nah, baru itu teh nanti sekalian akan teh, 2024 bahasa itu teh. gitu. Dari no dulu teh, Pak. Noto ne. Iya. Noto. Kalau no itu kan sudah jelas Pak Soekarno ya. Ya. To itu udah jelas Pak Soeharto. Ne-nya pun juga itu sudah jelas sebenarnya. Sudah ada dari yang sebelumnya kan. Ne, go. Nah, yang go yang belum. Yang ne ini itu sebenarnya siapa, maaf teh? Bapak-bapak tahu nggak sebenarnya siapa? Nah, makanya itu saya tanyain Kan teh. No Soekarno. Iya. Noto To. ne itu Iya, siapa? Soeharto. Soeharto. Noto. Coba No. ne-nya siapa? Noto Negoro. Saya kan sudah Pak Soeharto itu Pak Habibie, Iya, terus Gus Dur. Dur, Megawati. Apa Nggak ne itu ada dua ne. orang? SBY, Iya. kenapa nggak masuk? Jokowi. nah di sini kenapa nggak masuk? Karena memang presiden keempat kita tidak ada yang tahu nama aslinya siapa.
Itu sebenarnya. Nah, jadi yang masuk ke noto ne, yang ke ne itu ada presiden kita yang keempat. Berarti Soekarno, Soeharto, Soeharto, Habibie, Bibi, Gus Dur. Nah, itu ne. Karena ada panggilan Wahid. Abdurrahman Wahid. Wahid. Abdurrahman Wahid kan itu nama yang memang dikenal oleh banyak Iya, orang. KTP juga. Tetapi nama asli atau nama kecil yang memang pemberian dari ibunya itu adalah ada bahasa dengan ne. Ne itu adalah na. Rohmana. Nama aslinya. Makanya masuk ke noto na atau noto ne. Kan kalau noto itu berarti Jawa ya. Iya. Noto ne. Kalau misalkan kita Indonesia nata na. Berarti masuk ke Rohmana. Nah, go siapa teh? Nah, go siapa? Nah, go itu insya Allah yang akan datang di 2024. Siapa teh? Sebutan aja teh. Yang go. Yang jelas Ayo, namanya lihat itu, teman-teman sahabat Tahu. TMP nanti. yang jelas kalau yang di 2024 itu ada nama antara Gagigu Gego. Ganjar teh ya. Belum tahu itu siapa. Ga, Gigu, G. Yang jelas beliau Gagigu. itu adalah sosok orang yang tidak mencerminkan bahwa beliau itu adalah sosok pemimpin, tetapi beliau itu orang sosoknya itu yang humoris dan selalu Ganjar. di saat Ganjar. waktu-waktu luang beliau itu Pranowo, selalu tapi membaca Al-Quran, dimanapun selalu membaca Al-Quran. Memang dari seorang pejabat pemerintah juga teh. Bukan dari seorang pejabat, justru nanti yang tidak disangka-sangka. Di tahun 2024 itu akan muncul yang disebut dengan go ya, itu kan bisa Gagigu Gego. Iya, sebenarnya iya, kalau iya. arti kata Jadi go kalau itu. bukan pejabat, yang kalau menjabat mau nyalon berarti nggak masuk ya. nggak masuk. Nggak ada. Enggak. teh. Enggak. Ya pokoknya nggak tahu siapa, yang jelas bukan Pejabat, ahli politik, bukan ahli politik gitu. Ya, kayak Jadi orang biasa aja, pengusaha kayak besar. ini ya, kayak presiden yang sekarang Pak Jokowi juga nggak disangka-sangka gitu. Iya, ya. nggak disangka-sangka. Nah, ini juga kan seperti Pak Jokowi kan sebenarnya bagus ya memimpinnya, Iya, iya. Nah, bahkan kenapa nggak bisa masuk ke sana? bahkan teh? banyak juga kan terasa pembangunan-pembangunan Iya. gitu. Tetapi kenapa tidak masuk ke dalam daftar Notonegoro Iya. gitu? Yang Karena itu memang pertanyaan. kita kan lihat dari silsilah. Kalau silsilah Pak Soekarno jelas masih ada keturunan dari Kanjeng Rasul. Pak Soeharto jelas. Yang Ne juga, presiden keempat juga masih masuk kan itu keturunan dari Kanjeng Rasul. Bahkan presiden yang keempat bisa dikatakan beliau juga kekasih Allah. Karena memang beliau itu sosok orang yang soleh dan bisa dikatakan wali maju. Dari tanah mana teh? Sunda, Jawa. Jawa. Yang untuk 2024 ya, yang Iya, go. iya. Itu campuran Jawa dan seberang. Sumatera. Berarti kita akan selesai berarti di Ro teh ya. Nah, akan selesai di Ro. Di Ro itu adalah nama akhir dari Satria Piningit. Nama awalnya yang memang Rasulullah SAW bilang bahwa Namaku. nanti namanya akan sama dengan nama depanku. Nah, kalau yang di Kasab Jayabaya, Notonegoro kan. Nah, Iya. yang terakhir namanya adalah ada kaitan dengan negara gitu. Berarti teh kalau melihatkan sistem pemerintahan di kita kan hanya dua periode lah katakan teh ya kalau Iya. masa pemerintahan itu 8 tahun teh ya. Kalau kita lihat go 4 tahun lah 2 periode gitu ya, berarti Iya. 8 tahun. 10 10 tahun. Oh iya, 10. tahun. Ro berarti ke Ro masih ada Masih jeda jauh, teh. masih ada jauh. jeda. Apakah masih sama akan ada jeda lagi teh seperti pas ketika dari Ne ke Go? Iya, gitu. Iya, sama seperti Bakal ada itu. jeda Bakal lagi ada gitu. jeda lagi. Presiden-presiden yang lain gitu. Iya, bakal ada presiden-presiden yang lain. Ya, yang jelas Contohnya, pokoknya go untuk 2024 ya. ya 2024 itu dari Go aja Gagigu Gego. Gego. Entahlah yang mana gitu Ya. yang jelas. Go Cuman ya. nggak langsung ke Ro gitu teh. Nggak ya. langsung ke Ro karena akan ada lagi Jeda dulu. selangan-selangan yang lain gitu. Oh, Jadi ya penutup. seperti kayak dari Ne ke Go gitu kan. Iya, berapa dari Ne kali ke ya. Go juga kan Tapi lumayan nama- banyak. Memang ada muncul nama pengusahanya punya calon. Jadi ngobrolin calon. Jadi ngarah ke politik ya, teh. Jadi sebenarnya di sini saya lihat kemarin ramai yang digadang-gadang bahwa ini adalah Satria Piningit
yang akan muncul di 2024 sebenarnya itu bukan sih. Jadi untuk para penonton ya, untuk sahabat IMP juga harus bisa lebih bijak sih, karena di sini pasti masih ada orang-orang yang memegang kasab Jayabaya yang asli, yaitu orang keraton dan kesultanan. Itu jelas pasti tahu yang sebenarnya, karena memang kasab Jayabaya itu sampai sekarang ada kopiannya, cuman memang nggak dibuka publik, takutnya disalahgunakan dan dirubah. Berarti termasuk Sultan Hamengkubuwono tahu ya kasab Jayabaya itu. Insya Allah beliau tahu pasti. Kalau keturunan Sultan Keraton itu pasti pada tahu. Iya, pasti pada tahu. Cuman karena memang beliau nggak ikut campur dalam politik ya, makanya ya udahlah, gimana pun juga nanti kan pasti sesuai dengan yang ada di sini gitu, dengan kasab Jayabaya, begitupun juga dengan kitab Musarar yang dipegang terakhir itu oleh Sunan Giri. Ya mungkin sahabat IMP sekilas tentang ciri-ciri dari Satria Piningit atau Imam Mahdi. Dan insya Allah kedepannya akan ada part kedua ya. Dan sebelumnya kita juga akan pamit di sini. Insya Allah kedepannya kita akan berjumpa lagi dengan sahabat IMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.